Baru saja dikonfirmasi, Boyan Hodak resmi mendepak William Marcelio. Kabar panas ini bikin locker room Borneo FC semakin memanas jelang duel melawan Persib Bandung. Dan siapa pengganti Adam Prizerbek akhirnya terungkap? Siapakah dia yang akan mengisi posisi krusial ini? Jangan lewatkan update lengkapnya. Klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk kabar terbaru seputar Super League 2025-2026. Share juga ke temanmu biar mereka nggak ketinggalan berita paling panas hari ini. Persib Bandung bersiap menghadapi salah satu laga krusial mereka di Super League 2025-2026 pada Jumat 5 Desember 2025. Skuad Maung Bandung akan menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Bandung. Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan laga yang bisa menjadi penentu momentum tim menjelang akhir putaran pertama musim ini. Suasana di Bandung diperkirakan bakal memanas, mengingat Persib tengah berada dalam tren positif. Stadion GBLA yang selalu dipenuhi bobotoh fanatik diharapkan menjadi benteng mental bagi tim asuhan Boyan Hodak. Para pemain Persib tentu ingin memanfaatkan dukungan supporter untuk menjaga laju kemenangan dan membuktikan kualitas mereka di hadapan publik sendiri. Persib membawa modal yang meyakinkan ke laga ini. Kemenangan besar 4-1 atas Madura United pada pekan sebelumnya menjadi bukti ketajaman tim dalam menyerang sekaligus solidnya lini pertahanan. Para pemain, termasuk gelandang tengah Luciano Goicoechea, menyuarakan optimisme tinggi. Mereka berharap kemenangan terakhir bisa menjadi titik awal untuk menjaga konsistensi performa dan menambah kepercayaan diri menghadapi lawan berat seperti Borneo FC. Namun laga ini juga membawa tantangan tersendiri. Borneo FC bukan tim sembarangan. Mereka memiliki pengalaman dan catatan prestasi yang patut diperhitungkan. Boyan Hodak pun dituntut menyiapkan strategi matang, baik dari sisi taktik maupun psikologi pemain, agar Persib mampu memanfaatkan keunggulan kandang sekaligus menghadapi potensi serangan balik yang cepat dari lawan. Bobotoh pun sudah menantikan pertandingan ini dengan antusiasme tinggi. Setiap sudut GBLA diprediksi bakal ramai, menyuarakan dukungan penuh untuk Persib. Laga ini bukan sekadar perebutan poin, melainkan pertaruhan harga diri dan momentum tim yang bisa menentukan langkah Persib di sisa putaran pertama Super League 2025-2026. Borneo FC, lawan Persib Bandung pada laga nanti, datang dengan catatan yang cukup unik. Tim berjuluk Pesut Etam ini baru saja menelan kekalahan pertama mereka di Super League 2025-2026 setelah kalah 0-1 dari Bali United pada Minggu 30 November 2025. Kekalahan tersebut sekaligus menghentikan laju sempurna Borneo FC yang sebelumnya sempat mencatatkan 11 kemenangan beruntun. Kekalahan ini tentu membawa efek psikologis bagi tim. Borneo FC harus bangkit dan membuktikan bahwa mereka mampu kembali ke jalur kemenangan, terutama saat menghadapi tim sekuat Persib. Laga di Bandung akan menjadi ujian mental yang cukup besar, mengingat tekanan dari supporter tuan rumah dan pentingnya poin dalam perburuan klasemen. Namun bukan berarti Borneo FC datang tanpa modal. Tim asuhan pelatih mereka memiliki kualitas individu dan pengalaman menghadapi tekanan berat. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta dan pemain senior yang sudah matang, Borneo FC tetap menjadi lawan yang berbahaya. Strategi bertahan yang solid sekaligus serangan balik cepat menjadi senjata utama mereka untuk mencuri poin di kandang lawan. Catatan 11 kemenangan beruntun sebelumnya menunjukkan bahwa Borneo FC memiliki kemampuan konsisten untuk meraih hasil positif, meskipun tren itu sempat terhenti. Laga kontra Persib akan menjadi momen bagi mereka untuk membuktikan kapasitas tim dan memulihkan rasa percaya diri. Selain itu, kekalahan terakhir memberi kesempatan bagi pelatih Borneo FC untuk melakukan evaluasi dan rotasi pemain, menyesuaikan taktik menghadapi Persib yang tengah tampil impresif. Duel ini pun diprediksi akan berjalan sengit, dengan kedua tim memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan, baik untuk menjaga posisi klasemen maupun untuk membangun momentum menuju putaran kedua Super League 2025-2026. Persib Bandung kini berada dalam momentum yang sangat positif menjelang laga kontra Borneo FC. Pada pekan ke-14 Super League 2025-2026, tim asuhan Boyan Hodak berhasil menorehkan kemenangan gemilang atas Madura United dengan skor 4-1. Kemenangan tersebut bukan hanya sekedar angka di papan skor, tetapi juga menjadi bukti bahwa Maung Bandung sedang menemukan ritme permainan terbaiknya.
Kemenangan ini membawa dampak signifikan bagi moral tim. Para pemain Persib, termasuk gelandang berpengalaman Luciano Goicoechea, menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Goicoechea bahkan menyatakan harapannya agar tren positif tim bisa terus berlanjut, terlebih menghadapi Borneo FC yang merupakan salah satu tim tangguh di Super League. Keberhasilan menaklukkan Madura United dengan skor meyakinkan menunjukkan bahwa lini serang Persib mampu mengeksekusi peluang dengan efektif, sementara lini pertahanan tetap solid menghadapi tekanan lawan. Kemenangan 4-1 atas Madura United juga menjadi momen penting untuk menegaskan kualitas pemain muda Persib yang kerap menjadi sorotan. Para pemain muda ini tampil percaya diri, berani mengambil inisiatif dan menunjukkan kesiapan menghadapi tantangan besar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan semangat pemain muda tampaknya menjadi formula kemenangan yang efektif. Namun, kesuksesan Persib di laga terakhir juga membawa tantangan tersendiri. Boyan Hodak kini dituntut menjaga konsistensi performa tim, terutama menghadapi Borneo FC yang memiliki catatan kemenangan beruntun sebelum kalah dari Bali United. Setiap kesalahan kecil bisa dimanfaatkan lawan yang memiliki kualitas individu mumpuni. Hodak harus memastikan strategi tim matang, termasuk rotasi pemain dan pengaturan taktik, agar Maung Bandung tetap dominan di kandang sendiri. Selain aspek teknis, dukungan bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menjadi faktor krusial. Kehadiran ribuan supporter diprediksi akan memberi energi tambahan bagi Persib, membuat tim lebih percaya diri dalam menguasai pertandingan. Bobotoh yang selalu vokal di GBLA menjadi semacam pemain ke-12 yang mampu memotivasi skuad untuk tampil agresif dan fokus. Dengan kemenangan terakhir, Persib juga berhasil mengangkat moral pemain yang sempat dirundung ketegangan internal, khususnya terkait isu performa beberapa pemain. Momentum ini bisa menjadi titik balik bagi tim untuk menghadapi sisa putaran pertama Super League 2025-2026 dengan target jelas, mempertahankan tren kemenangan, memperbaiki posisi klasemen, dan membangun konsistensi jelang putaran kedua. Secara keseluruhan, Persib Bandung memasuki laga kontra Borneo FC dengan modal yang kuat, performa impresif, moral tinggi, dan dukungan penuh dari supporter. Tantangan besar menanti, namun momentum positif yang sedang dibangun memberikan peluang nyata bagi Maung Bandung untuk kembali menorehkan hasil gemilang di kandang sendiri. Di balik performa gemilang Persib Bandung, ada sorotan khusus terhadap salah satu pemain asing, William Marcellio. Winger asal Brasil ini kembali menjadi pusat perhatian setelah mengalami konflik terbuka dengan pelatih Boyan Hodak. Perselisihan ini bermula saat Hodak memilih mengeluarkan Marcellio dari skuad yang dipersiapkan menghadapi Madura United sehari sebelum laga, karena dinilai tidak tampil maksimal. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Marcellio sebelumnya menjadi pemain yang cukup diandalkan dalam beberapa laga awal musim. Hodak menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena ketidakpuasan terhadap performa pemain berusia 29 tahun itu. "William, saya kirim pulang ke Bandung karena saya tidak senang dengan performanya," ujar Hodak saat itu. Keputusan ini memunculkan spekulasi tentang masa depan Marcellio di Persib, terutama setelah catatan performa pemain Brasil itu sempat menurun dibandingkan awal musim. Situasi ini bukan kali pertama terjadi dalam karir Marcellio. Sebelumnya saat membela Arema FC, pemain ini juga sempat dikaitkan dengan isu bad attitude di internal tim. Spekulasi terkait sikapnya, termasuk dugaan provokasi terhadap pemain lain dan adu domba internal, sempat mencuat. Namun Marcellio membantah semua tuduhan tersebut, menegaskan bahwa klaim soal perilaku buruk hanyalah kebohongan. Masa-masa awal Marcellio di Persib Bandung sendiri sempat berjalan mulus. Ia tampil apik pada laga pramusim Piala Presiden 2025 dan menjadi idola baru bobotoh. Selain itu, Marcellio juga diturunkan di playoff AFC Champions League 2 melawan Manila Tigers, menunjukkan bahwa ia sempat dipercaya oleh pelatih dalam momen krusial. Namun performanya yang menurun membuatnya lebih sering duduk di bangku cadangan, termasuk pada laga krusial melawan Lion City Sellers di ACL, di mana Marcellio baru dimainkan pada menit-menit akhir babak kedua dan gagal memberi dampak. Kontroversi ini tidak hanya menyoroti performa, tetapi juga dinamika internal tim. Isu ketegangan antara Marcellio dan Hodak menjadi perhatian publik, terutama menjelang laga penting melawan Borneo FC. Para bobotoh menanti bagaimana hubungan keduanya berkembang. Apakah Marcellio bisa memperbaiki performa dan sikapnya, atau justru akan dicoret dari skuad di paruh musim? Di tengah situasi ini, Persib tetap harus fokus pada target kemenangan.
Konflik internal, meski sensitif, harus dikelola agar tidak mengganggu konsentrasi tim. Laga melawan Borneo FC menjadi momen penting bagi Marcelio untuk membuktikan kualitasnya dan meredakan spekulasi yang menyelimuti namanya. Sementara itu, Boyan Hodak menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara disiplin pemain dan performa tim demi menjaga Persib tetap kompetitif di Super League 2025-2026. Kontroversi seputar William Marcelio belum juga mereda. Setelah isu bad attitude muncul dari mantan koordinator Aremania, Ali Rifki, publik sempat dibuat bingung dengan tudingan bahwa Marcelio kerap memprovokasi rekan setim, menentang keputusan pelatih, dan menciptakan gesekan internal. Tuduhan-tuduhan ini semakin memperumit dinamika internal Persib Bandung, terutama menjelang laga krusial melawan Borneo FC. Namun, Marcelio memberikan bantahan tegas. Pemain asal Brasil itu menegaskan bahwa semua tuduhan tersebut adalah kebohongan belaka. Dalam pernyataannya, Marcelio menekankan komitmennya terhadap tim dan profesionalisme di lapangan. Fakta mencatat bahwa performa awalnya di Persib sempat mengesankan, mulai dari Piala Presiden 2025 hingga playoff AFC Champions League 2 melawan Manila Tigers. Ia menjadi salah satu pemain yang diandalkan, bahkan berhasil mencetak gol dan memberikan kontribusi penting pada beberapa laga. Konflik ini mencerminkan tekanan tinggi yang harus dihadapi pemain asing di klub besar seperti Persib. Harapan publik dan bobotoh terhadap performa maksimal seringkali menjadi beban tersendiri. Apalagi, performa Marcelio sempat menurun pada beberapa laga terakhir, sehingga memicu keputusan pelatih Boyan Hodak untuk menurunkannya ke bangku cadangan. Di tengah kontroversi, peluang Marcelio untuk kembali menunjukkan kualitasnya masih terbuka lebar. Laga melawan Borneo FC bisa menjadi momentum penting bagi winger asal Brasil itu untuk membuktikan bahwa ia masih layak menjadi bagian dari tim utama Persib. Penampilan impresif dalam pertandingan ini tidak hanya akan meredakan spekulasi, tetapi juga bisa memperkuat kepercayaan diri seluruh tim. Bagi Persib, menjaga keseimbangan antara disiplin internal dan performa di lapangan menjadi kunci. Konflik personal jika dikelola dengan baik justru bisa menjadi pemicu semangat pemain untuk tampil lebih fokus dan maksimal. Marcelio memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan dan membuktikan profesionalismenya di momen yang tepat. Menjelang laga melawan Borneo FC, Persib Bandung tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa pemain. Beberapa pemain menjadi sorotan, terutama William Marcelio, Ramon Tangke, dan Adam Risbak yang dianggap belum memberikan kontribusi signifikan di momen krusial. Boyan Hodak pun menegaskan pentingnya konsistensi dan kesiapan pemain karena setiap kesempatan tampil harus dimanfaatkan sebaik mungkin. William Marcelio dan Ramon Tangke menghadapi tekanan ekstra. Marcelio meski memiliki pengalaman dan bakat, harus membuktikan bahwa performanya mampu mendukung tim. Sementara Tangke masih mencari ritme terbaiknya setelah 15 laga tanpa mencetak gol. Adam Risbak juga menjadi perhatian karena menit bermainnya sangat terbatas akibat persaingan ketat dengan kiper utama Teja Pakualam yang tampil gemilang. Evaluasi ini tidak hanya fokus pada performa individu, tetapi juga keseimbangan tim secara keseluruhan. Hodak berusaha memastikan taktik dan strategi berjalan efektif dengan memperhatikan rotasi pemain dan kemampuan adaptasi setiap individu terhadap situasi pertandingan. Lini serang, pertahanan, dan koordinasi antar pemain menjadi aspek utama yang harus dijaga. Situasi ini juga menimbulkan spekulasi terkait bursa transfer paruh musim, di mana beberapa pemain yang dianggap belum optimal bisa digantikan. Namun fokus utama tetap pada pertandingan mendatang melawan Borneo FC. Boyan Hodak dan tim manajemen menekankan bahwa performa di lapangan lebih penting daripada rumor, dan setiap pemain diberi kesempatan untuk membuktikan diri. Persib Bandung memasuki laga dengan skuad yang tengah dievaluasi, namun tetap penuh optimisme. Kemenangan melawan Borneo FC tidak hanya akan menambah poin, tetapi juga menjadi penentu momentum tim, sekaligus memberi jawaban atas spekulasi terkait performa beberapa pemain. Evaluasi internal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga Persib tetap kompetitif di Super League 2025-2026. Selain persiapan menghadapi Borneo FC, Persib Bandung kini juga disorot terkait bursa transfer paruh musim 2025-2026. Kesempatan ini dianggap penting oleh manajemen dan pelatih Boyan Hodak untuk memperkuat skuad yang dianggap belum maksimal di beberapa posisi. Salah satu nama yang tengah hangat diperbincangkan adalah kiper diaspora, Cyrus Margono. Cyrus Margono sebelumnya sempat dirumorkan menjadi incaran Persib pada Juni 2025 untuk menggantikan Kevin Mendoza. Tetapi jalannya saat itu terhalang karena ia baru saja bergabung dengan klub Liga Kosovo, KF Ducati. Kini, peluang untuk merekrut Margono kembali terbuka lebar setelah kontraknya dengan klub Eropa tersebut berakhir pada awal Desember 2025.
Hal ini membuat Persib memiliki kesempatan untuk menambah kualitas di lini pertahanan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Selain Margono, beberapa pemain asing yang kini berada dalam sorotan termasuk William Marcelio, Ramon Tanque, dan Adam Risbach. Ketiganya dianggap belum memberikan kontribusi signifikan ketika diberi kesempatan tampil, terutama di momen krusial. Kehadiran pemain baru bisa menjadi dorongan tambahan bagi Persib untuk menjaga tren kemenangan sekaligus meningkatkan kualitas skuad menjelang paruh kedua musim. Bursa transfer ini juga menjadi momen penting bagi Hodak untuk menata ulang strategi dan komposisi pemain. Evaluasi internal terkait performa pemain, rotasi, dan konsistensi menjadi dasar keputusan siapa yang tetap dipertahankan dan siapa yang mungkin dilepas. Persib perlu memanfaatkan bursa transfer dengan cerdas agar target awal musim, termasuk perburuan gelar dan konsistensi performa, dapat tercapai. Secara keseluruhan, bursa transfer paruh musim menjadi kesempatan emas bagi Persib untuk melakukan penyegaran skuad. Dengan pemain baru yang tepat, tim bisa semakin solid dan siap menghadapi tantangan besar di sisa musim Super League 2025-2026. Laga melawan Borneo FC bukan sekedar pertandingan biasa bagi Persib Bandung. Selain menjadi ujian konsistensi performa, pertandingan ini juga menjadi momen krusial bagi pemain yang tengah berada di sorotan, seperti William Marcelio, untuk membuktikan kualitas dan profesionalismenya. Setiap hasil akan memiliki dampak besar terhadap moral tim dan posisi klasemen Super League 2025-2026. Persib datang dengan modal positif, termasuk kemenangan 4-1 atas Madura United yang meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Boyan Hodak diharapkan mampu menjaga fokus tim dan menyiapkan strategi yang matang, termasuk rotasi pemain yang tepat, pengaturan taktik menyerang, serta pengendalian lini pertahanan agar tim tetap dominan di kandang sendiri. Momentum ini juga penting untuk menjawab spekulasi publik terkait performa beberapa pemain. William Marcelio, Ramon Tanque, dan Adam Risbach memiliki peluang untuk memperbaiki catatan mereka, sekaligus menunjukkan bahwa mereka masih menjadi bagian vital dari rencana Hodak. Penampilan mereka di laga ini akan menentukan apakah mereka tetap menjadi pilihan utama atau harus menghadapi konsekuensi bursa transfer paruh musim. Dukungan bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api diprediksi menjadi faktor kunci. Kehadiran ribuan supporter yang selalu vokal bisa menjadi energi tambahan bagi Maung Bandung untuk tampil agresif dan menjaga ritme permainan. Dengan persiapan matang, motivasi tinggi dan dukungan penuh dari supporter, Persib Bandung memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan dan menjaga tren positifnya. Laga ini bukan soal poin, tetapi juga tentang membangun momentum, menegaskan kualitas skuad, dan menyiapkan diri menghadapi tantangan sisa musim Super League 2025-2026. Hasil pertandingan nanti akan menjadi cermin kesiapan Persib dalam mempertahankan ambisi mereka di kompetisi musim ini.